Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Nak? Sehat? Alhamdulillah sehat, Sar. Sehat ya. Oke, anak-anak Bapak sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan belajar matriks, tapi ini untuk yang kedua ya, pertemuan kedua untuk matriks. Di sini matriksnya kita belajar tentang matriks transpos, lalu ada lagi namanya adalah determinan matriks, yang ketiga adalah inverse. Tapi khusus yang ini urdunya itu kita masih yang 2x2. Jadi anak-anak Bapak sekalian, adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan pengertian matriks transpos, ini yang pertama. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan pengertian determinan matriks untuk urdu 2x2. Dan yang ketiga, siswa dapat menjelaskan pengertian inverse untuk urdu 2x2. Dan yang keempat adalah menyelesaikan soal yang berkaitan dengan matriks. Berarti nanti berkaitan dengan matriks transpos, berkaitan nanti dengan determinan matriks, berkaitan dengan inverse matriks. Oke, ini untuk pertemuan kali ini. Oke, kita lanjut. Yang pertama adalah, apa itu yang dimaksud dengan matriks transpos? Maka di sini Bapak akan jelaskan dengan ilustrasi seperti ini, anak-anak Bapak sekalian. Jika diketahui matriks A, ini ordonya berapa ini, Nak? Masih ingat ordonya berapa? Berapa ordonya, Nak? Kemarin rumus ordo itu adalah baris dikali dengan kolom. Jadi berapa baris ini? Barisnya ada berapa, Nak? 3, Sir. 3, berarti baris kali kolom. Berarti ordonya berapa? 3 kali 2, Sir. Yes, 6, 3 dikali. Ya, 3 dikali 2. Ini baris 1, ini baris 2, yang ini adalah baris 3, yang ini atas, ini kolom 1, dan yang ini adalah kolom 2. Berarti rumus ordo itu, Nak, ingat, baris dikali dengan kolom. Itu harus ingat ya. Dari matriks A ini, maka matriks transposnya itu seperti ini dia. Berarti dari kolom, ini kolomnya nih ACE, ini kolom nih ACE, maka di transpos ini menjadi baris dia, ini ACE. Lalu yang ini kolom 2, maka di transpos ini menjadi baris. Berarti ini jadi baris 1, yang ini jadi baris 2. Simbol dari matriks transpos itu ini dia, A pangkat T. Berarti kalau misalkan ini matriks A, maka di sini A pangkat T. Ini dia. Berarti dari sini pengertiannya adalah matriks transpos itu adalah perubahan elemen. Elemen itu berarti anggota matriks di mana kolom jadi baris atau baris jadi kolom. Itulah matriks transpos. Dia membalikkan, Nak, dari baris menjadi kolom atau dari kolom menjadi baris. Contohnya seperti ini. Nah, ini dia. Diketahui matriks A, maka yang ini kan baris 1. Lalu di A transposnya ini menjadi kolom 1. Yang ini 47 ini adalah baris 2, maka di transposnya ini menjadi kolom 2. Yang ini adalah baris 3, maka di transposnya ini menjadi kolom 3. Jadi paham kan, Nak? Paham sampai sini untuk matriks transpos, anak-anak Bapak sekalian? Paham, Sir. Paham ya? Oke, untuk selanjutnya berkaitan dengan yang namanya determinan. Jadi determinan matriks ini sebenarnya ada 2. Yang pertama 2x2, yang kedua adalah 3x3. Tapi pada pertemuan kali ini kita belajar untuk ordo 2x2. Diketahui ini dia, matriks A sama dengan untuk B1-nya ini adalah A dan B, untuk B2-nya itu adalah C dan D. Maka dari sini kita bisa tentukan rumus determinan matriks untuk ordo kali 2. Ini dia. Penulisannya ini dia, det A, atau seperti ini. Ini kan lambangnya lambang panjang nih dalam matematika, mutlak dia.
Maka rumus determinannya itu adalah ini, AD dikurang dengan BC. Berarti diagonal ini, AD dikurang dengan diagonal yang ini, BC. Oke, sampai di sini kita bisa, Bapak kasih contohnya. Nah ini, hitunglah berapa nilai determinan dari matrik ordo 2 kali 2. Ini kan matrik M-nya. Ini dia, ini untuk B1, yang ini untuk B2. Dari sini kita bisa tentukan sesuai dengan rumusnya. Maka seperti ini dia. Oh, sorry. Maka dari sini kita bisa tentukan determinannya. Berarti determinan M-nya itu adalah langsung aja. Berarti 5 dikali dengan 3 adalah 15 dikurang dengan ini 4 dikali dengan 2 atau 2 dikali dengan 4 adalah 8. Maka berapa ini nilainya? Adalah 7, Sir. 7. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Mudah kan? Mudah ya. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah impulse matrix. Ini dia impulse matrix untuk ordo 2 kali 2. Diketahui matriks A masih sama nih, ini untuk B1-nya, yang ini adalah untuk B2-nya. Maka rumus daripada impulse matriksnya itu seperti ini dia, nak. Lambangnya ini dia, A pangkat minus 1, ini lambang impulse. Maka rumusnya 1 per AD dikurang BC. AD dikurang BC ini adalah determinan kan? Ini determinan A-nya. Lalu yang ini, posisinya diubah ini untuk yang ini, diagonal ini. Ini diubah, yang A ini yang pertamanya di baris 1 kolom 1 menjadi di baris 2 kolom 2. Yang D-nya ini di baris 2 kolom 2, maka bertukar posisi di baris 1 kolom 1. Lalu yang B sama C ini tinggal dikalikan dengan negatif. Oke, Bapak kira gampang ya. Bapak kasih contoh seperti ini. Diketahui matriks A, ini dia matriks A-nya, ini B1-nya, yang ini B2. Pertanyaannya adalah tentukan impulse dari matriks A. Maka dari sini untuk menentukan impulse-nya, yang pertama kita tentukan determinannya terlebih dahulu. Karena berkaitan dengan di sini kan determinan. Berarti determinan A-nya itu, berarti ini dia posisinya 3 dikali 4 itu adalah berapa? 12 ya. Dikurang dengan 2 dikali 1, 2. Berapa ini? 10. 10, Sir. Maka sampai di sini kita bisa tentukan impulse-nya. Berarti A pangkat minus 1 sama dengan 1 per ini, determinan A. Determinan A-nya adalah 10. Lalu posisinya ini diganti, nak. 4 ini berarti pindah ke sini. Lalu 3-nya pindah ke sini. Lalu B sama C kita kalikan dengan negatif. Oke, sampai di sini. Kan sudah pernah Bapak ajarkan bagaimana perkalian matriks dengan skalar. Maka kalikan aja nih matriks elemen ini, elemen matriks ini dikalikan dengan 1 per 10. Berarti 4 kali 1 per 10, 4 dikali dengan 1 per 10, berarti sama-sama bagi 2, jadinya 2 per 5. Ini berarti 1 per 5. Selanjutnya ini bawah, minus 1 per 10. Selanjutnya adalah 3 per 10. Oke, gampang kan? Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan, nak? Berapa orang yang hadir? 18, 17 orang. Aman? Lanjut? Lanjut, Sir. Betul, lanjut. Paham kan? Paham, Sir. Oke. Oke, selanjutnya ini. Oke. Sifat dua buah matriks invertible. Invertible ini apa ini? Invertible ini sama dengan namanya adalah matriks non singular. Ini. Lalu pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan matriks non singular? Matriks non singular itu, ya dimaksud dengan matriks non singular itu dia sebuah matriks, dia yang memiliki impulse. Kalau dia punya impulse, berarti determinan, misalnya matriks A, maka determinan A itu dia tidak sama dengan 0. Karena kalau determinannya sama dengan 0 kan nggak punya matriks, karena tadi impulse-nya berkaitan dengan determinan. Nah,
Lalu kalau dia tidak punya impuls dan determinannya sama dengan 0, maka itu dikatakan dengan matriks singular. Jadi matriks singular itu adalah matriks yang memiliki matriks yang tidak memiliki impuls. Kenapa dia tidak memiliki impuls? Karena determinannya, Bapak misalkan determinan A itu sama dengan 0. Jadi Bapak kembali lagi ke sini, kalau ini determinannya sama dengan 0, maka kan dia tidak punya impuls, karena 1 dibagi 0 kan tak terhingga dia. Oke, sampai situ paham? Maka sampai di sini, anak-anak paham nggak sampai di situ kan? Oke? Maka ada Bapak sekalian, kalau dia matriknya dia punya impuls dan determinannya tidak sama dengan 0, maka ada 4 sifat yang harus kita kuasai. Yang pertama ini, nak. Jadi kalau misalnya A dikali B diimpulskan, atau A dikali B ini pangkat minus 1, maka ini sama dengan B impuls dikali dengan A impuls. Berarti di sini dulu kita selesaikan. Jadi B impuls dikali A impuls. Yang kedua, kalau dia B kali A impuls, diimpulskan ini, B kali A diimpulskan, maka hasilnya adalah A impuls dikali dengan B impuls. Ini dia. Yang ketiga, nak, AX, kalau ditanya matriks X, berarti AX sama dengan B, maka X-nya itu rumusnya adalah A impuls kali B. Berarti kalau A-nya ini letaknya di depan X, maka A impulsnya letaknya di depan B. Dan yang keempat, kebalikannya. Kalau A-nya letaknya di belakang X, maka di sini letaknya di belakang B. Karena dia, nak, untuk hasil ini, AX sama dengan B, kalau ini ditanya misalnya X, maka ini tidak sama nanti dengan yang ini, nak, yang 4 ini. Maka kalian harus benar-benar kuasain ini, nak, ya. Oke, Bapak kira paham nih ya untuk rumusnya. Ini cuma 4 ini aja ya. Selanjutnya, yang ini dia, nak. Ini yang tadi Bapak jelaskan. Kriteria matriks yang mempunyai impuls dan tidak mempunyai impuls. Berarti ini dia, kalau determinannya tidak sama dengan 0, maka dia punya impuls. Maka ini dikatakan dengan matriks apa tadi? Kalau dia punya impuls dan dia determinannya tidak sama dengan 0. Matriks apa, nak? Bapak udah jelaskan tadi? Hah? Non-singular, Sir. Yes, non-singular. Kayaknya ngomongnya agak ragu ya. Non-singular. Kalau yang ini determinannya sama dengan 0, dia tidak punya impuls, ini adalah singular. Kalau kata orang singular itu sing katanya menyanyi, ular katanya ular menyanyi ya. Iya, nak, ya? Enggak, Sir. Oke, sampai di sini paham untuk teorinya mengenai matriks transport, determinan dan impuls? Paham? Paham, Sir. Betul. Ini kayaknya kok gambar kalian nggak ada nih. Kalian ini tidur di mana nih? Dinampakkan apa nih? Apanya kameranya? Tidur kayaknya semuanya nih ya. Lanjut. Lanjut, Sir. Betul. Oke, Yes, untuk Sir. selanjutnya Bapak kasih beberapa soal lah ya, supaya kita paham untuk materi pada pertemuan kali ini. Oke, untuk materi yang pertama, ini dia. Diketahui matriks A. Bapak kira ini matriksnya, kita bisa baca matriks B dan C. Jika C pangkat T ini adalah transpos dari C, di mana A ditambah B sama dengan C transpos, maka pertanyaannya adalah nilai dari 3M ditambah dengan 2M. Maka kita bisa tentukan dari sini dia. Berarti kan A ditambah dengan B sama dengan C pangkat T. Oke, matriks A-nya itu adalah 3, ini minus 1, ini 2M, lalu ini minus 3, ditambah matriks B-nya itu adalah N ditambah dengan 1, ini 3, lalu ini M dikurang dengan N, ini 0. Lalu C transpos, kita bisa lihat ini adalah B1,
untuk matriks B-nya, ini adalah B1, untuk matriks C-nya, maka C transportnya ini diubah jadi kolom kan, 5, negatif 4. Selanjutnya yang ini adalah B2, maka kita ubah jadi kolom 2, berarti 2 minus 3. Maka anak-anak Bapak sekalian, dari sini baru kita bisa tentukan nilai N, nilai M-nya. Yang pertama, kalau ini dulu nggak bisa, karena N-nya belum diketahui, kita cari ini dulu nih. Berarti dari baris 1 kolom 1, kita ambil di sini juga baris 1 kolom 1, lalu kita ambil di sini baris 1 kolom 1. Maka ini bisa kita tulis 3 ditambah, ini N ditambah 1 sama dengan 5. 3 tambah 1 adalah 4, sama dengan 5, maka N-nya itu sama dengan 5 dikurang 1. Oke, selanjutnya, yang M-nya, berarti dari sini, baris 2 kolom 1, ini juga baris 2 kolom 1, ini juga baris 2 kolom 1. Berarti 2M baru ditambah M dikurang dengan N sama dengan negatif 4. Yang ini 2M tambah M adalah 3M, dikurang dengan N-nya tadi dapatnya 1, berarti negatif 1 jadinya negatif 4. Maka 3M itu sama dengan negatif 3. M-nya adalah negatif 3 dibagi dengan 3, berarti negatif 1. Maka dari sini kita bisa tentukan nilai 3M ditambah dengan 2N. Berarti sama dengan M-nya itu adalah minus 1, berarti minus 3. Ditambah N-nya adalah 1, berarti 2. Maka jawabannya minus 3 ditambah dengan 2, berarti minus 1. Maka ini dia jawabannya E. Oke, untuk nomor 1 paham nggak? Gampang kan? Sir, yang C pangkat T itu gimana, Sir? Yang 5? Oh, 2 ini. Iya, Sir. Ini, kan tadi Bapak udah ajarkan C transport. C transport itu kan baris jadi kolom. Berarti ini 5 min 4. Ini kan baris, maka jadi kolom dia. 5 min 4. Lalu yang 2 min 3 ini kan baris, maka jadi kolom dia. 2 min 3. Bisa kan? Iya, Sir. Maka ini dari sini dia. Ini kalau nggak salah, tadi Bapak udah jelaskan. Nggak apa-apa lah ya, balik lagi. Karena kan nggak ngejar materi Bapak. Nah ini dia. Dia baris jadi kolom, kolom jadi baris. Jadi matriks transport itu adalah mengubah elemen matriks dari baris menjadi kolom, dari kolom menjadi baris. Bisa dipahami kan, Nak? Bisa? Bisa, Sir. Oke, good. Kita lanjut ya. Oke, ini dia. Untuk C transport. Oke, lanjut. Soal nomor 2. Ini soalnya setara dengan ujian nasional ya, Nak. Walaupun kita tidak ada lagi ujian nasional, tapi setidaknya kan soal kita setara ujian nasional. Atau setara olimpiade, kan nggak mungkin kan? Oke. Next, nomor 2. Nah, ini sama dengan nomor 1, bedanya kan ini kurang dia, gitu aja. Berarti diketahui matriks A, matriks B, matriks C. Yang ditanya adalah ini dia. A tambah B tambah C tambah D. Jadi formulanya ini ya. Berarti formulanya adalah B dikurang dengan A sama dengan C pangkat T. Berarti C transport. Kita masukkan B-nya. Berarti B-nya ini dia. 4 minus 3 minus 5 lalu B. Dikurang matriks A-nya 1, B, lalu minus D, 3. Lalu sama dengan C transport. Jadi C transportnya gimana dia, Nak? Ini kan B1. Ya kan? Maka jadi kolom dia. Berarti 3C dikurang 5C. Paham sampai sini kan? Untuk C transport? Paham, Sir. Oke, ini B2. B2-nya ini kan baris kedua, maka jadi kolom dia. Berarti 1 dikurang A, berarti ini 3A dikurang dengan 1. Oke, sampai di situ. Selanjutnya kita bisa tentukan. Yang pertama, yang mana dulu yang mudah? Ini dia ya. Ini dia. Baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 1, ini juga baris 1 kolom 1.
Maka ini 4, lalu ini dikurang dengan 1 sama dengan 3C. Berarti ini 3 sama dengan 3C, maka C-nya itu adalah 1. Oke, itu dia. Selanjutnya bisa kita ambil yang mana dulu dia? Yang berkaitan dengan C berarti ini. Baris 2 kolom Ya kan? 1, Sir. Ya, baris 2 kolom 1. Maka bisa kita gunakan minus 3, ini dikurang B sama dengan minus 5C. Berarti minus 3 dikurang B sama dengan C-nya adalah 1, berarti ini minus 5. Maka minus B sama dengan minus 5 ditambah dengan 3 ya, berarti minus 2. B-nya berarti sama dengan 2. Selanjutnya, yang mana lagi, Nak? Baris 2 kolom 2, Sir. Baris 2 kolom 2, ya berkaitan dengan B nih ya, ini dia. Oke, ini. Maka B dikurang dengan 3 sama dengan 3A dikurang dengan 1. B-nya berapa tadi? Ini ya. 2 dikurang 3 sama dengan 3A dikurang dengan 1. Berarti ini adalah minus 1 sama dengan 3A, kurang 1, ini pindah 0 ya. Sama dengan 3A, berarti A-nya sama dengan 0. Oke, selanjutnya kolom yang inilah ya, terakhir. Ini baris pertama ya, kolom kedua. Baris pertama, kolom kedua. Berarti ini adalah minus 5, ini negatif kali negatif. Jadi tambah D sama dengan 1 dikurang A. Berarti negatif 5 ditambah dengan D sama dengan 1. A-nya tadi 0. Berarti D-nya sama dengan, ini pindah jadinya 6 ya. Maka kita tinggal masukkan nilai A-nya itu tadi berapa? 0 ditambah B-nya tadi adalah 2, ditambah C-nya adalah 1, ditambah dengan D-nya adalah 6. Maka jawabannya adalah 9. Oke, D jawabannya. Sampai di sini, ada pertanyaan? Mudah, Nak? Ada pertanyaan sampai di sini, Nak? Nggak ada, Sir. Aman? Semuanya bisa? Nomor 1, nomor 2 nih? Lanjut? Insya Allah. Lanjut, Sir. Lanjut ya? Masih ya? Sampai jam 12 sanggup? Sampai jam 12 sanggup, Nak? Kan udah dapat kuota gratis tuh, 10 giga. Sanggup? Ketawa ya. Berarti nggak sanggup tandanya itu ya. Oke, nomor 3. Nomor 3. Diketahui matriks A. Ini matriks B. Oke, ini berkaitan dengan A transport sama B inverse. Berarti ini transport, yang ini inverse. Pertanyaannya 2X. Maka kita bisa cari. Berarti gini dia. A pangkat T, ini A transport sama dengan B inverse. A transport, berarti kita tinggal balik aja nih. Yang ini B1, baris 1. Berarti kan jadi kolom nih, 6 per X, ini min 10 per X. Yang ini kan B2. Ini adalah minus 1 dan 2, berarti jadi kolom minus 1, 2. Selanjutnya, inverse tadi rumusnya adalah 1 per determinan B. Determinan B kan ini dikalikan, berarti 3X, dikurang, yang ini kan 2 dikali 5, berarti 10. Lalu dikali dengan matriks, berarti diubah ini kan, yang ini ke sini, ya kan, berarti 3, di sini X. Lalu B sama C kita kalikan negatif. Min 2 sama min 5. Oke, saya paham sampai sini, Nak? Paham? Ini untuk inverse-nya. Paham, Sir. Paham, Sir. Paham kan? Paham, Sir. Oke. Sampai di sini baru kita bisa tentukan ini dia. Kita tentukan yang ini. Kita ambil aja yang ini yang mudah. Ini aja. Terserah mau ambil yang mana yang mudah. Kalau kita ambil ini sama ini, maka ini kan jadinya gini dia.
6 per X sama dengan, berarti 3 ini dikalikan dengan ini kan? Berarti 3 per 3X dikurang dengan 10. Kan gitu kan? Ya kan, Nak? Ini kan seolah-olah kan dikalikan dengan ini. Ini kan perkalian skalar ini. Maka kita kali silang. Berarti 6 dikali 3X, ini 18X dikurang dengan 60. Sama dengan 3X. X dikali dengan 3. Lalu pindah, ini jadinya gini kan, 18X dikurang dengan 3X sama dengan 60. Maka 15X sama dengan 60. X-nya berapa? 60 dibagi 15. 4 Sir. Berapa, Nak? 4 Sir. 4 Sir. 10. Sir. 4 Sir. 4 Oh, Sir. 4. Maka 2X-nya ini jadinya berapa? 2 dikali dengan 4. Berarti hasilnya adalah 8. Maka jawabannya adalah E. Ternyata mudah ya matematika ini ya. Ya. Oke. Satu soal lagi lah, berapa menit nih? Kita 30 menit ya. Satu soal lagi lah ya. Soal nomor, bisa lanjut ini, Nak. Ke soal nomor 4. Ini ada 12 soal sebenarnya. Tapi nggak cukup waktunya ya. Nanti kita lanjut lagi pertemuan selanjutnya. Lanjut. Lanjut Sir. Ngomong lanjutnya, Nisa kok kayaknya ngantuk ini. Oke. Nomor 4. Matriks A diketahui, matriks B diketahui. Ini dia. Formulanya adalah A transport sama dengan B. Pertanyaannya ini. Berarti A transport sama dengan B. Berarti ini kita bisa ubah. Maka B1 menjadi kolom 1. X tambah Y, di sini X. Lalu di sini Y, ini ya untuk B2-nya. Bawahnya berarti X kurang Y. Sama dengan, berarti 1 minus setengah X, ini minus 2Y, ini 3. Maka sampai di sini kita bisa kelompokkan. Yang pertama ini sama ini. Berarti X ditambah Y sama dengan 1. Yang kedua ini, sama ini. Berarti X dikurang Y sama dengan 3. Maka kita eliminasi kan? Berarti tambah. Ini habis kan? Berarti 2X sama dengan 4, maka X sama dengan 2. Selanjutnya kita bisa substitusi. Jadi X tambah Y sama dengan 1. Berarti X-nya berapa? 2. Ditambah dengan Y sama dengan 1, maka Y-nya sama dengan minus 1 ya. Oke, sampai di sini kita bisa substitusikan. X-nya itu adalah 2, ditambah dengan 2, Y-nya adalah minus 1. Berarti 2 dikurang 2. Jawabannya adalah 0. Maka C jawabannya. Ada pertanyaan, Nak, sampai di sini? Halo? Enggak Sir. Lanjut ya, satu soal lagi ya. Kayaknya kok tanggung kali ini lagi senang nih Bapak nih ngajar nih. Satu soal lagi ya. Pak Reja, satu lagi ya Pak Reja. Oke, yang kelima. Nah, ini dia, Nak. Ini menggunakan sifat. Diketahui matriks B, matriks C. Ini pertanyaannya A. Pasti di sini pertanyaannya adalah, kan nggak ada BI plus. Nah, ini langkahnya ada 2 nih. Caranya ada 2. Langkah untuk cara yang pertama, nanti mungkin bisa cari. Nanti Bapak pakai cara yang kedua. Langkah yang pertama adalah kalian jumlahkan dulu A ditambah dengan B. Cuma kan nggak ada di sini A tambah B. Seharusnya gitu dia. Berarti nggak bisa lah. A-nya kan tidak ada. Maka kita bisa gunakan langkah ke... Maka kita bisa gunakan cara kedua. Cara kedua gini. Masih ingat nggak kalian rumus ini? AX sama dengan B. Berarti kalau ditanya X sama dengan, tadi apa rumusnya? Halo? A ini kali B, Sir. Kali dengan B. Kan itu kan? Berarti ini kita cocokkan. Jadi gini dia, Nak. A ditambah B, inverse, dikali dengan C sama dengan kan B pangkat minus 1.
Lalu kalau Bapak tanya C, maka jadinya apa? Ini udah impes, diimpeskan lagi jadi pangkat 1 dia. Berarti A ditambah dengan B kali B impes. Kan gitu dia. Balik lagi dia ke semula. Bisa paham sampai di sini, nak? Bisa, Sir. Bisa ya? Karena yang ini aturannya sama dengan yang ini dia. Oke. Selanjutnya sampai di sini, masih ingat juga rumus ini? Kalau Bapak balik ini X kali A sama dengan B, maka ini tadi rumusnya adalah X-nya sama dengan B dikali dengan A impes. Gitu kan? Maka ini kita bisa balik. Ini kan sama aja dengan gini dia. Ini Bapak ubah jadi gini dia. A ditambah dengan B dikali dengan B impes sama dengan kan C. Berarti A ditambah dengan B sama dengan CB kan? Paham? Yang ini kan jadinya pindah ke sini. Ketika B impes diimpeskan lagi kan balik lagi ke semula dia. Ada pertanyaan sampai di sini, nak? Ada pertanyaan, nak? Lanjut. Lanjut ya. Oke, langsung kita kerjakan. Berarti A, ini yang ditanya, tambah matriks B-nya itu adalah, ini dia matriks B-nya. Berarti 2, 1, 4, 3. Lalu CB, matriks C-nya adalah 1, 2, 3, dan 5, dikali dengan matriks B, berarti 2, 1, ini 4, 3. Maka A ditambah dengan 2, 1, 4, 3 sama dengan perkalian matriks. Ini pertemuan kemarin kita udah belajar perkalian matriks untuk ordo 2 kali 2. Berarti ini dia, baris dikali dengan kolom. Kalikan dengan ini, kalikan dengan ini. Berarti ini 1 dikali dengan 2 itu adalah 2, ditambah 3 dikali dengan 1, berarti 3. Oke, ini untuk kolom pertama yang di sini. Sekarang kolom keduanya. 1 dikali dengan 4, 4 ditambah dengan 3 dikali dengan 3, berarti 9. Paham sampai sini, nak? Paham, Sir. Oke, selanjutnya yang ini. Untuk baris kedua ini, berarti kalikan juga dengan kolom ini, kalikan juga dengan kolom ini. 2 dikalikan dengan 2, ini adalah 4, ditambah dengan 5 dikali dengan 1, berarti 5. 2 dikali dengan 4, ini adalah 8, ditambah 5 dikali dengan 3, berarti 15 ya. Maka A-nya itu sama dengan, ini jumlahkan, berarti berapa ini? 5, yang bawah adalah 9, ini adalah 13, lalu berapa lagi nih? 23, Sir. 23. Lalu dikurang, ini kan jadi kurang dia. Berarti 2, 1, 4, 3. Berarti sama dengan, berapa dia? Ada yang salah nggak kita di sini? 5 dikurang 2? 3, Sir. 3. Ini 13 dikurang 4? 9, Sir. 9. Ada yang salah nggak kita di sini, nak? Nggak ya? Terus 9 dikurang 1? 8, Sir. 8. 23 dikurang 3 adalah 20. Ada jawabannya nggak nih? 3, 9, 8, 20. Mana? Oke, A. Paham ya? Tadi sebenarnya kalau dia pakai langkah 1 tadi, nak, itu kan A tambah B dulu. Habis itu langkah 2-nya A tambah B itu diimpeskan, kan gitu kan? Rupanya nggak bisa lah, yang ditanya rupanya A-nya ya. Jadi boleh pakai langkah kedua, tapi menggunakan aturan yang ini. Aturan matriks non-singular nih kan, punya impes, dan determinannya tidak sama dengan 0. Oke, Bapak kira sampai di sini ya pertemuan kita ya. Anak-anak Bapak sekalian, untuk psikologinya itu yang sama Pak Agus, matematika umum itu di Apenjoar ya, di Apenjoar. Lalu untuk matematika umum yang di Avicenna sama siapa kemarin gurunya, nak?
Pak Taufik, Sir. Pak Topik. Lalu yang di Averus? Averus itu siapa? Memiati, Sir. Memiati. Kalau di Algo kan Bapak. Sekarang ini matematika umum kan Bapak yang handle. Maka di psikologi Bapak udah upload sudah ya. Untuk Pak Agus itu juga Bapak udah upload semua dari bulan 7 sampai sekarang. Jadi anak-anak Bapak sekalian, kalian bisa download modulnya ada di situ. Nanti bisa kerjakan kuisnya. Nanti untuk nilai-nilai nanti dari kuis itu Bapak rekap di November nanti sebagai nilai raport nanti ya. Jadi anak-anak Bapak sekalian, kalau seandainya tidak paham nanti bisa diskusi di WA. Di WA nanti kan setidaknya kan kalau ada satu orang yang diskusi di situ, teman yang lainnya bisa melihat. Oke, Bapak kira sampai di sini pertemuan kita. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.